kembali lagi di Items Informasi ke teman-teman milenial. Bersama aku Putri Andriana, tentunya hanya di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia. Seperti biasa, selama kurang lebih 30 menit ke depan, kita akan bersama, aku akan share informasi-informasi yang menarik dan juga pastinya wajib banget kalian pantengin. Nah, tema kita hari ini kita mau membahas soal daya tarik Kota Solok. Kota Solok ya teman-teman, bukan Kota Solo. Jadi buat yang belum tahu, Kota Solok ini merupakan salah satu kota madya di Provinsi Sumatera Barat, Indonesia yang memiliki luas wilayah 57,64 km persegi. Sebelumnya, Kota Solok ini merupakan ibu kota dari Kabupaten Solok. Kota Solok terdiri dari 2 kecamatan dan juga 13 kelurahan. Pada pertengahan 2021, jumlah penduduk Kota Solok ini sebanyak 76.271 jiwa. Dan mayoritas penduduk usia produktifnya itu bekerja pada lapangan usaha perdagangan yang kurang lebih 33%, diikuti usaha jasa-jasa yang 32%, dan lapangan usaha pertanian kurang lebih 16%. Mata pencaharian utama ini sekaligus memperlihatkan kondisi penyerapan tenaga kerja Kota Solok yang didominasi oleh sektor perdagangan dan jasa, sektor pertanian sebagai ciri masyarakat agraris. Memang ini mungkin yang menjadi daya tariknya dari si Kota Solok ini adalah yang mencirikan masyarakatnya agraris. Jadi mayoritas dari masyarakatnya itu mata pencahariannya adalah perdagangan ataupun jasa. Nah, tapi selain itu ternyata Kota Solok ini juga punya fakta-fakta menarik lainnya. Kita bahas pertama dari sejarahnya dulu ya. Nama daerah Solok ini berawal dari sebutan nama Nagari Solok. Yang konon katanya sebutan Solok itu bermakna Saelok alias baik. Kota Solok ini dahulunya merupakan satu wilayah nagari di Kabupaten Solok, yaitu Nagari Solok. Rencana menjadi kota madya ini dirintis sejak 1946 dalam sidang Komite Nasional Cabang Solok dan melalui panitia yang diketuai oleh Marah Adin, DT Penghulu Sati. Kemudian pada 16 Desember 1970, usaha pemantapan realisasi Kota Madya Solok ini dipenuhi pemerintah pusat dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang pelaksanaan pemerintah Kota Madya Solok dan Kota Madya Payakumbuh. Kota Solok ini akhirnya diresmikan pada 16 Desember 1970 oleh Menteri Dalam Negeri yang pada saat itu dijabat oleh Bapak Amir Mahmud. Pelayanan publik pemerintah Kota Solok itu mulai secara resmi dibuka pada 21 Desember 1970 di kantor Balai Kota Solok. Nah, selain sejarahnya ada lagi nih yang menarik. Di sana juga punya budaya yang namanya budaya turun mandi bayi. Ini merupakan tradisi yang ada di daerah Minangkabau yang sampai saat ini itu masih ada dan dipertahankan di beberapa daerah di Sumatera Barat. Salah satunya yang ada di daerah Solok Selatan. Solok Selatan ini merupakan Kabupaten Pemekaran dari Kota Solok dan juga Kabupaten Solok. Masyarakat di sini masih mempertahankan tradisi turun-temurun sejak lama bahkan sampai saat ini. Tradisi turun mandi itu dilakukan pada bayi yang baru beberapa hari dilahirkan. Turun mandi dilakukan dengan membawa anak bayi ke sungai terdekat, yang sering dibawa itu adalah ke sungai kecil yang airnya itu tidak terlalu deras. Usai memandikan bayi, diadakan acara makan bersama di rumah orang tua si bayi. Ibu bayi dan seluruh keluarga serta para undangan akhirnya juga makan bersama. Jadi memang mungkin sebenarnya tuh kalau kita biasa temukan tuh kayak bahasanya tuh syukuran gitu kali ya. Syukuran atau selamatan karena atas lahirnya bayi gitu ya dari sebuah keluarga. Tapi mungkin kalau misalnya di Kota Solok ini harus melalui proses mandi bayi di sungai terdekat. Terus fakta lainnya lagi, Kota Solok ini juga disebut sebagai kota beras. Istilah bara Solok atau beras Solok ini memang sudah lama dikenal dengan luas. Karena memang beras Solok ini dikenal memiliki kualitas yang unggul dibandingkan jenis beras lainnya. Cara menikmati beras Solok ini itu terbilang mudah.
Kalian bisa mengunjungi rumah makan yang di sekitar kota karena rata-rata warungnya itu menggunakan beras lokal. Beras Solok ini juga diakui pemerintah pusat dengan diberikan sertifikat indikasi geografis oleh Kemenkumham pada tahun 2018. Sertifikat IG Beras Solok ini tuh terdiri dari 2 varietas, yaitu Sokan dan Anak Daro yang menjadi komoditas unggulan Solok. Selain itu, beras Solok ini menjadi komoditas pertanian pertama di Sumatera Barat yang mendapatkan sertifikat indikasi geografis atau sertifikat IG tadi. Terus selanjutnya ada juga fakta lainnya, saluang panjang. Ini sebenarnya bisa dibilang merupakan hiburan bagi para penggembala ternak dan yang bertani khas Solok. Berkat kreativitas masyarakatnya, salawang panjang ini menjadi instrumen musik yang mirip seperti suling khas Sunda. Dan pemerintah Kabupaten Solok Selatan, Sumatera Barat ini juga sempat menerima sertifikat kekayaan intelektual komunal dari Kemenkumham Republik Indonesia untuk alat musik tradisional saluang panjang pada Januari 2022. Menurut Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Solok Selatan Bapak Hari Trisna, saluang panjang ini telah didokumentasikan dan diarsipkan dalam Pusat Data Nasional Kekayaan Intelektual Komunal Indonesia. Jadi meskipun kayaknya baru diakuinya tuh belakangan ini ya, tapi ini adalah salah satu alat musik tradisional yang menyimpan banyak sejarah di kota Solok. Terus fakta lainnya lagi nih, ternyata kota Solok juga terkenal dengan budidaya kopi. Solok Selatan ini juga dikenal dengan produksi kopinya yang melimpah. Produksi kopi di Kabupaten Solok Selatan, Sumatera Barat pada tahun 2021 itu cukup meningkat teman-teman, mulai dari sebelumnya 158,7 ton pada 2020 dan saat itu menjadi 2.922,7 ton dalam bentuk biji kering, karena memang di sana tuh minat masyarakatnya dalam budidayanya tuh terus meningkat. Bahkan pada tahun 2021 saja itu sudah tercatat penanaman baru kopi seluas 17 hektar yang terdiri dari kopi Robusta 15 hektar dan kopi Arabica 2 hektar. Total luas lahan kebun kopi di kabupaten itu juga mencapai 4.583 hektar pada tahun 2021 yang terbagi atas 4.583 hektar yang terdiri dari jenis Arabica 1.254 hektar dan Robusta 3.329 hektar. Jumlah petani kopi di Solok Selatan saat ini itu sebanyak 3.310 kepala keluarga. Dan yang menanam jenis Robustanya itu sebanyak 2.794 kepala keluarga dan Arabica ini ada 516 kepala keluarga. Kayaknya atau bisa dibilang ya, ini tuh sebagai salah satu mata pencaharian masyarakat di kota Solok. Bayangin aja, ada 3.310 kepala keluarga yang menggantungkan hidupnya untuk membudidayakan kopi di kota Solok. Berarti kan sebenarnya bisa dibilang ini jadi salah satu mata pencaharian dari masyarakat di kota Solok. Ya, kita sama-sama berdoa ya, semoga budidaya kopi di kota Solok ini semakin berkembang. Karena mungkin bukan hanya menguntungkan masyarakat Solok saja, tapi juga bisa mengharumkan nama Indonesia karena kita jadi punya satu wilayah yang bisa membudidaya kopi dengan yang unggul. Apalagi tadi lengkap tuh, yang Robusta ada, Arabica tuh juga ada. Apalagi ya kan di zaman sekarang ini bisnis kopi itu lagi naik-naiknya banget. Demand-nya itu lagi tinggi banget. Mungkin ini juga bisa berimpact ke usaha masyarakat yang ada di kota Solok. Atau mungkin kalian para pecinta kopi pengen langsung nyobain kopi yang alami banget gitu ya. Maksudnya langsung dari kotanya menghasilkan kopi. Itu kalian bisa tuh coba ke kota Solok. Karena kalau tadi dari informasi yang aku sampaikan itu kan banyak banget ya masyarakat yang budidaya kopi. Jadi harusnya sih penyebaran wilayah yang budidaya kopinya itu juga luas. Terus kita kalau ngomongin soal kota Solok nih masih panjang lagi nih teman-teman. Kayaknya nggak cukup nih di satu segmen. Makanya aku bakal balik lagi di segmen selanjutnya. Aku bakal kasih informasi penting lagi tentang kota Solok. Jadi buat teman-teman jangan kemana-mana, tetap di Items, informasi ke teman-teman milenial. Oke teman-teman, masih bersama aku tentunya di Items, informasi ke teman-teman milenial. Dan sesuai janji aku di segmen sebelumnya, di segmen ini aku bakal kasih informasi yang penting tentang kota Solok. Salah satunya adalah destinasi wisata yang menarik karena salah satu kabupaten
yang terletak di kawasan Sumatera Barat ini alias Kota Solok, ini tuh memiliki segudang pesona alam yang wajib banget untuk kalian kunjungi. Nah, apa aja sih wisata Solok yang wajib banget kalian kunjungi? Semuanya udah aku rangkum di sini, makanya kalian harus dengerin. Yang pertama, kalian wajib mengunjungi kebun teh Alahan Panjang. Jadi buat kalian yang butuh tempat wisata yang hijau, maka kebun teh ini tuh bisa menjadi destinasi wisata yang tepat. Berada di ketinggian tanah hingga 1.400 sampai 1.600 mdpl, udara di tempat ini tuh sangatlah sejuk dan juga menyegarkan. Meskipun letaknya di ketinggian, tapi jangan khawatir karena akses menuju lokasi kebun teh ini sudah sangat mudah dijangkau. Jaraknya dari kota Solok adalah sekitar 60 km dengan waktu tempuh kurang lebih selama 1 jam 40 menit. Dan untuk tiket masuknya sendiri itu belum dikenakan tarif. Tapi untuk kalian jaga-jaga ya mungkin kalian bisa lah ya siapin uang tiket sekitar 5.000. Nah, terus selain menikmati keindahan panorama alam dan kesejukan udaranya, kalian juga bisa cobain kuliner lokal yang dijual oleh penduduk setempat. Ada sate khas Solok, terus ada juga kolak kundunua, dan teh asli Solok yang dipetik langsung dari kebunnya. Tapi kalau misalnya kalian ke sana jangan juga lupa untuk berfoto-foto karena spot di kebun teh ini tuh bisa jadi spot foto yang instagenik banget. Nah, terus selanjutnya kalian bisa juga coba ke Nagari Seribu Rumah Gadang yang merupakan salah satu tempat wisata di Solok yang menjadi favorit banyak orang. Lokasinya ini berada di Ngari, Kota Baru, Kabupaten Solok Selatan. Kalau dari Padang itu jaraknya yang perlu kalian tempuh sekitar 3,5 jam atau 150 km melalui jalur darat. Ketika sudah sampai di kawasan Nagari Seribu Rumah Gadang, pengunjung akan langsung disambut dengan deretan rumah gadang yang berjajar rapi. Rumah gadang ini memiliki desain artistik yang berusia ratusan tahun, bahkan ada yang dibangun sejak tahun 1700-an. Tapi kalian nggak perlu khawatir dengan keselamatannya karena bangunan ini juga sudah direvitalisasi oleh pemerintah setempat. Dan saat berkunjung ke lokasi, kalian tuh akan dibuat seolah-olah merasakan kehidupan sehari-hari dari suku setempat. Terus kalian juga bisa belajar masakan kuliner khas warga sekitar atau misalnya kalau kalian mau menginap di rumah gadang ini juga bisa karena mereka menyediakan tempat penginapan. Dan kalau misalnya emang kalian tertarik, harganya itu cukup terjangkau sekitar 250.000 per orang saja. Menurut aku ini lumayan murah ya, meskipun relatif, tapi kalau misalnya kalian emang lagi berkunjung ke sana, kan sayang ya kita nggak nyobain destinasi wisata yang jarang-jarang ada gitu di kota lain. Jadi kayaknya wajib nabung supaya bisa mengunjungi seluruh destinasi wisata yang di kota Solok. Terus ada wisata lain lagi nih yang aku rekomendasi, ada wisata Laing Park atau wisata rumah pohon Laing Park. Letaknya itu tidak jauh dari kota Solok dan juga tempat wisata yang tergolong baru ini tuh berhasil menarik banyak pengunjung. Salah satu alasannya karena tempat ini tuh menyediakan banyak spot foto menarik. Misalnya ada jembatan gantung dari kayu dan juga ada rumah pohon yang mempunyai tinggi mencapai 10 meter. Selain itu, pengunjung juga dapat berfoto di rumah kayu dengan tambahan background dan juga bangunan kayu yang sangat menawan. Jadi kalian tuh foto, background kalian itu bangunan kayu ya kan, jadi kayak rada-rada vintage gitu dan lagi kekinian banget. Nah tapi teman-teman ini disarankan ya sebaiknya itu menghindari kalian tuh datang saat musim hujan supaya kita bisa menghindari jalanan yang becek dan susah dilalui. Ini memang akses itu paling penting kalau misalnya kita mau liburan karena meskipun tempat liburannya itu bagus, indah, murah, tapi kalau misalnya aksesnya susah dilalui itu kan akan bisa berbahaya buat kita. Nah terus ada lagi nih, selanjutnya di sana tuh ada Goa Batu Kapal yang terletak di Nagari Sungai Kunyit Barat, Sangir Balai Janggo, Solok Selatan, Sumatera Barat. Ini sangat disarankan untuk mengunjungi goa itu saat cuaca cerah saja. Karena ketika kalian mengunjungi goa saat cuaca hujan, itu jalanan menuju dan menelusuri goanya itu sangat licin. Terus sebelum memasuki goa, biasanya para wisatawan itu harus ke loket terlebih dahulu untuk membeli tiket. Dan harga tiketnya itu cukup murah meriah, kalian hanya cukup membayar 5.000 untuk tiket satu orang untuk orang dewasa dan untuk anak-anak itu tidak dihitung alias gratis.
Dan saat wisatawan ingin menelusuri sepanjang goa, itu sangat disarankan untuk ditemani pemandu karena Goa Batu ini memiliki banyak lorong yang dapat membuat kalian ini tersesat. Dan selain itu, melalui pemandu inilah akan memudahkan para wisatawannya untuk lebih mengetahui mengenai goa itu sendiri. Terus Goa Batu Kapal juga sangatlah unik karena bentuknya itu memang menyerupai kabin kapal. Dan di dalam goa ini para wisatawan akan menemukan 4 bongkahan batu kapur. Di antara 4 bongkahan batu kapur tersebut, ada 2 batu berukuran yang paling besar. Nah, kira-kira kenapa sih dikasih nama Goa Batu Kapal? Jadi teman-teman, masyarakat sekitar itu menyebutnya sebagai Goa Batu Kapal karena memang bentuk lorongnya itu yang sangat mirip dengan kabin kapal. Dan lebih menariknya lagi, di Goa Batu Kapal ini juga ada lubang di bagian atas goa. Melalui lubang-lubang inilah sinar matahari akan tembus memancarkan cahayanya ke dalam goa. Pancaran sinar matahari inilah yang kemudian menambahkan kesan keindahan di dalam goa. Ini keren sih, cuman memang lagi-lagi kalau kita datang ke wisata yang alam itu pasti butuh effort ya. Harus melewati jalur yang cukup ekstrim. Tapi buat kalian yang senang wisata air atau mandi-mandi basah, kalian juga bisa datang ke air terjun Sarasa Batimpo. Ini adalah air terjun yang terletak di Guguak Sarai, Kecamatan 9 Koto Sungai Lasi, Kabupaten Solok. Tempat ini berada di lokasi yang cukup strategis dengan panorama yang sangat menawan. Dan air terjun Sarasa Batimpo ini juga memiliki udara yang sangat segar dan cocok banget untuk menjadi lokasi yang menyegarkan pikiran atau mungkin untuk sekedar cuci mata aja. Karena memang pengunjung itu tidak hanya disuguhi dengan pemandangan air terjunnya saja, namun juga perairannya yang sangat jernih dan segar. Air terjun Sarasa Batimpo ini tuh sangat tepat buat kalian yang ingin menikmati pesona air terjun sambil menikmati ekowisata seperti kolam pembibitan ikan, terus ada juga tempat trekking, hiking, dan berkemah. Jadi itu memang benar-benar cocok banget buat para wisatawan yang suka kegiatan-kegiatan alam ya, yang memicu adrenalin. Itu mungkin kalian tuh mainnya kayak air terjun, ke goa gitu ya. Tapi buat teman-teman yang kayaknya pengennya agak santai, liburan gak mau capek-capek banget, mungkin kalian bisa cobain danau. Karena di sana tuh ada Danau Talang. Ya, di kota Solok ini adalah danau yang memiliki luas 1,02 km persegi yang berada di Nagari, Kampuang Batu Dalam, Kecamatan Danau Kembar. Terletak di lereng Gunung Talang atau tidak jauh dari danau di bawah. Ini berbeda dengan danau-danau yang sudah terkenal lebih dahulu. Danau Talang ini justru masih belum terlalu tersentuh oleh pemukiman atau pembangunan lain. Sehingga hal itu membuat danau ini masih terlihat sangat asri. Masyarakat menyebut danau ini itu danau sunyik lantaran airnya yang tenang dan lingkungan yang jauh dari hiruk-pikuk jalanan. Berjarak sekitar 30 km dari Arosuka atau 55 km dari Kota Padang, lokasinya bisa diakses melalui 2 jalur, yaitu dari Padang melewati Lubuk Selasi dan dari Kota Solok melalui Bukit Sileh. Selain pemandangan danau, pihak pengelola juga menyediakan perahu bagi pengunjung yang ingin berkeliling danau. Lalu ada area perkemahan bagi yang ingin bermalam di tepian danau. Wah, ini seru banget sih. Jadi kemahnya tuh bukan di hutan ya, kita nggak perlu capek-capek naik gunung, capek-capek melewati jalur yang susah. Kalian bisa camping dengan pemandangan danau. Dan teman-teman ya, saat ini Danau Talang ini merupakan salah satu dari 5 danau yang menjadi destinasi wisata di Kabupaten Solok yang terus dipromosikan. Selain Danau Singkarak, danau di atas, danau di bawah, dan Danau Tuo, Danau Talang ini merupakan danau vulkanik yang terbentuk dari salah satu kawah Gunung Talang. Nah, terus masih seputar alam, Kota Solok juga punya puncak yang namanya ini Puncak Goba yang merupakan salah satu objek wisata di Kabupaten Solok dan menyajikan pemandangan Danau Singkarak dari ketinggian, yaitu namanya Puncak Goba. Nah, destinasi wisata ini bisa dibilang masih baru namun cukup populer, terutama di kalangan wisatawan. Lokasi Puncak Goba ini terletak di Nagari Aripan, Kecamatan 10 Koto Singkarak, Kabupaten Solok, Sumatera Barat. Jika dari kota Solok menuju lokasi jarak yang ditempuh itu kurang lebih sekitar 20 km. Dan dulunya sih objek wisata ini tuh sepi, namun karena sudah dikembangkan secara swadaya oleh masyarakat sekitar, jadilah destinasi wisata seperti sekarang ini.
Puncak Goba ini tidak hanya sekedar trekking saja, tapi juga menawarkan panorama keindahan danau, pemandangan sekitar dengan warna hijau dan rumah pohon. Terus, objek wisata alam ini juga dapat menjadi salah satu spot landscape terbaik bagi pecinta hunting spot selfie. Banyak wisatawan lokal maupun dari luar daerah yang datang ke tempat ini hanya untuk menikmati pemandangan dari Puncak Goba yang memiliki ketinggian 320 meter dari permukaan laut. Keberadaan rumah pohon ini sendiri juga menjadi daya tarik tersendiri di kawasan ini. Serta suasana sekitar yang dingin dan sejuk itu bisa membuat para pengunjung betah berlama-lama. Terus selanjutnya ada juga Danau Singkarak. Tadi udah aku sempat cerita dikit soal Danau Singkarak ya. Ini tuh merupakan danau terluas di Sumatera Barat. Luasnya itu kurang lebih 108 km persegi dan membentang di dua wilayah di Provinsi Sumatera Barat, yaitu di Kabupaten Tanah Datar dan juga Solok. Danau Singkarak juga sangat bermanfaat bagi masyarakat di sekitarnya. Kenapa? Karena selain sebagai sumber pengairan lahan pertanian, Danau Singkarak ini juga dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik atau PLTA. Danau Singkarak ini memiliki pemandangan alam yang indah dan juga menakjubkan. Jika kita pandang dari tepian danau itu maka akan terlihat keindahan danau yang dikelilingi bukit-bukit yang hijau. Jadi tidak salah jika objek wisata ini menjadi tempat wisata favorit di Provinsi Sumatera Barat. Selain terkenal akan keindahan alamnya, Danau Singkarak juga terkenal akan spesies ikan endemiknya, yaitu ikan bili. Nah, apa sih ikan bili? Teman-teman pada tahu nggak sih? Buat yang belum tahu, jadi ikan bili ini tuh merupakan spesies ikan yang hanya hidup di Danau Singkarak saja. Uniknya karena hanya dapat hidup di Danau Singkarak saja, jadi jika diambil kemudian ditaruh di akuarium, maka ikan ini tidak dapat bertahan hidup alias mati. Wow, keren banget. Jadi kalian bisa menemukan ikan yang hanya hidup di sana dan kalian tidak akan menemukan di tempat lain. Tapi tadi kan kita udah ngomongin danau, udah ngomongin puncak, air terjun, tapi ternyata di sana rumah ibadah juga bisa juga menjadi salah satu destinasi wisata. Salah satunya Masjid Agung Al-Muhsinin yang beralamat di Jalan Datuak Perpati, Nan Sabatang, Kelurahan Aro 4 Korong, Kecamatan Lubuk Sikara. Masjid ini merupakan pusat studi, edukasi, penelitian serta menjadi tuan rumah kegiatan keagamaan skala regional seperti tablik akbar dan pertemuan jamaah khususnya di kota Solok. Masjid dengan gaya arsitektur yang unik dan mirip seperti bangunan Masjidil Haram ini selalu ramai dikunjungi untuk beribadah atau hanya sekedar untuk melihat keindahan bangunannya saja. Dan kalau kita flashback ke belakang, awalnya Masjid Agung ini dibangun tahun 1984 yang dibiayai dari sumbangan Yayasan Bakti Muslimin dan digunakan pertama kali tahun 1987. Namun akibat gempa bumi yang melanda kota Solok dan sekitar pada Maret 2007 lalu, bangunan masjid setempat ini hancur dan roboh sehingga harus dibangun ulang. Setelah renovasi besar-besaran pada 14 Desember 2011, masjid ini kembali diresmikan kembali. Kalau kita telusuri nih guys, bangunan Masjid Agung Al-Muhsinin ini tuh terdiri dari 2 lantai yang mampu menampung 7.000 lebih jamaah dengan rincian untuk ruangan lantai 1 itu sebanyak 3.000 jamaah, lantai 2 itu sebanyak 2.000 jamaah, dan 2.000 jamaah lainnya itu di pelataran parkir. Dan tidak hanya bisa menampung hingga ribuan lebih jamaah, kemegahan Masjid Agung ini kiam dipermanis dengan 4 menara tinggi menjulang, kurang lebih setinggi 40 meter yang masing-masing terletak di sudut bangunan. Masih ada lagi guys, nggak usah risau tidak ada lahan parkir. Karena parkir di Masjid Agung Al-Muhsinin ini cukup luas, bahkan bisa menampung hingga ribuan orang. Sehingga pengunjung pun bisa merasakan kenyamanan saat singgah di masjid dan nggak capek-capek untuk cari tempat parkir. Waduh, ini keren banget, lengkap banget, bahkan sampai rumah ibadahnya aja tuh bisa jadi destinasi wisata. Tapi memang penting sebuah rumah ibadah itu atau masjid punya lahan yang luas karena biasanya kan digunakan untuk sholat Jumat atau terawih, jadi cukup menampung banyak jamaah. Nah, kita kan udah bahas destinasi wisata. Tenang aja, aku bakal bocorin apa aja kuliner enak yang ada di kota Solok. Jadi habis jalan-jalan wisata, ya kan, wisata air kayak atau ke rumah ibadah atau ke danau kemanapun, kalian pasti lapar dan butuh makan. Aku bakal kasih asupan kuliner-kuliner khas Solo tapi di segmen selanjutnya. Jadi buat teman-teman jangan kemana-mana, tetap di Items, informasi ke teman-teman milenial.
lagi sama aku Putri. Pastinya kita masih di items informasi ke teman-teman milenial, dan di segmen terakhir ini aku bakal kasih kalian asupan kuliner-kuliner khas Solo yang enak banget. Karena nih ngomong-ngomong, Sumatera Barat itu adalah salah satu provinsi yang terkenal dengan kuliner yang unik dan telah terkenal di Indonesia bahkan hingga dunia. Namun jika kita menelusuri ke bagian rinci Sumatera Barat, misalnya di wilayah kota Solok, itu kita juga bisa menemukan kuliner unik yang tentunya berbeda cita rasanya dari kuliner Padang pada umumnya. Ini dia beberapa kuliner khas Solok yang tidak boleh kalian lupakan bila kalian berkunjung ke kota Solok. Yang pertama ada palai bilih atau pepes bilih. Jadi kalau misalnya kalian melintasi Danau Singkarak, Solok, Sumatera Barat, itu ada baiknya kalian mencicipi ikan khas danau ini, yaitu ikan bili, ikan kecil-kecil yang mirip wader di Jawa atau seluang di Sumatera Selatan ini. Dan biasanya itu dimasak menjadi palai atau pepes, atau misalnya bisa kita masak menjadi salak atau peyek. Nah, terus bumbu yang dipakai untuk pepes itu antara lain campuran cabai, asam kandis, kunyit, jahe, dan daun kemangi khas Solok yang menjadi perpaduan yang pas banget di lidah kita. Tapi selain itu ada juga kuliner pangek pisau. Ini merupakan salah satu ciri khas makanan Solok Selatan. Soalnya ya, kuliner berbahan dasar pisang ini tuh hanya bisa kalian temui di Solok Selatan. Kalau kita telaah, kata pangek ini ada artinya guys. Pangek dalam bahasa Minang itu berarti memasak hingga kuah mengental dan terasa sedikit dan benar-benar matang. Jadi kalau kita lihat dari segi tampilannya, pangek pisang ini berwarna kuning, ya, kuning yang seger banget gitu. Dan corak inilah yang berasal dari bumbu kunyit, salah satu bumbu yang wajib ada di menu ini. Sementara untuk pisangnya itu biasanya menggunakan pisang kepok, lalu dipadu-padankan dengan pati santan kelapa, garam, vanili bubuk, serta daun pandan. Dan pangek pisang ini biasanya disajikan bersama ketan putih, rasanya itu gurih dan enak pastinya. Dan konon katanya kuliner ini merupakan simbol penghormatan. Oleh karena itu dulunya pangek ini hanya muncul ketika sedang ada upacara atau tradisi saja. Tapi saat ini pangek pisang tidak hanya dibuat menjelang upacara adat, tapi buat kalian para wisatawan lokal juga sudah bisa menikmati jajanan khas ini di sejumlah warung di Solok Selatan. Bahkan ya teman-teman, di beberapa homestay di sana sudah memasukkan pangek pisang sebagai menu sarapannya. Jadi pangek pisang ini bukan hanya ada di 1-2 restoran aja, tapi memang di sana tuh sudah menjadi makanan pokok yang biasa dijadikan sarapan. Jadi kalau kalian pengen nyobain, kalian bisa gampang dapetin di berbagai rumah makan. Terus selanjutnya ada lagi namanya unik nih, namanya ampiang dadia. Ini adalah makanan yang memiliki rasa yang manis dan juga gurih. Dan tidak lupa juga pastinya memiliki nutrisi yang tinggi. Tapi makanan ini tidak bisa ditemukan di semua daerah Solok guys. Jadi kalau kalian ingin mencicipi kelezatan ampiang ini, kalian bisa datang ke Pasar Alahan Panjang. Lokasinya itu ada di Nagari Aye Dingin, Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok. Panganan yang enak ini juga dapat dinikmati dengan harga yang cukup terjangkau. Dan ampiang dada ini tuh terbuat dari beras pulut untuk ampiangnya dan susu fermentasi dan gula tebu untuk dadiahnya. Jadi ampiang dan dia itu adalah satu makanan tapi dua olahan yang berbeda. Terus selanjutnya ada lagi gelamai khas Solok. Ini adalah makanan yang termasuk dalam cemilan yang berasa manis. Jadi kalau kita lihat dari tampak luar, gelamai ini tuh hampir sama dengan jenang manis atau dodol ala Jawa. Makanan tradisional ini terlihat sedikit mengkilap dan bertekstur padat kenyal. Hal tersebut disebabkan lantaran gelamai ini menggunakan santan dengan warna coklat yang menggoda. Proses pembuatan dari makanan tersebut memang tidak memerlukan waktu yang cukup lama. Umumnya bahkan gelamai ini akan dimasak dengan menggunakan kuali besar. Nah makanya tuh penampilannya kira-kira mirip ya sama 11-12 lah sama dodol Jawa. Gelamai ini tuh sangat lapas jika dimakan ketika sore hari sambil ditemani secangkir kopi atau teh. Jadi mungkin masuknya itu ke cemilan ya, bukan makanan berat. Terus selanjutnya ada limpiang pinyaram. Ini adalah salah satu kue yang terdiri dari
limpiang yang berwarna putih, dan pinyaram yang berwarna coklat. Sekilas sih bentuknya seperti kue cucur di Jawa yang berbentuk bulat datar. Tapi jika limpiang pinyaram ini terdapat tonjolan di bagian tengahnya, dan itu yang membedakan dengan makanan lainnya. Dan jajanan itu gampang-gampang susah nih buat didapetinnya. Biasanya kalian bisa nemuin ini di pasar tradisional atau saat prosesi upacara adat dan pernikahan. Limpiang pinyaram ini berbahan dasar tepung beras yang ditambah bahan pelengkap lainnya. Kemudian semua bahan nanti akan dicampur menjadi adonan yang nantinya digoreng. Katanya sih kue ini memiliki rasa manis dan lebih nikmat apabila kita sajikan masih hangat. Terus selanjutnya ada lagi sambal lado cangkuak, karupuak, jangek. Aduh, ini kayaknya nama-namanya cukup sulit ya teman-teman. Jadi buat yang nggak terbiasa dengar tapi tertarik silahkan dicatat. Nah, makanan ini tuh selain famous di Solok, tapi juga salah satu kudapan khas orang Minangkabau. Sambal lado, cangkuak, karupuak, jangek ini memiliki rasa yang cenderung pedas dan kenyal dari kerupuk jangeknya. Dan kalau misalnya kita lihat dari historinya, sambal lado cangkuak ini tuh lahir karena keterbatasan pangan yang terjadi pada masa lampau. Makanya oleh masyarakat Sumatera Barat ini diraciklah jenis sambal dengan memanfaatkan bahan yang seadanya. Dan uniknya nih guys, sambal lado cangkuak ini menggunakan air tajin atau air adonan beras sebagai bahan sambal ladonya. Jadi buat kalian para chili lovers wajib nih mencoba kelezatan sambal lado, apalagi dimakan saat cuaca mendung atau hujan. Duh, kayaknya mantep banget. Tapi ya, ngomong-ngomong soal hujan dan mendung, ada lagi nih minuman yang bisa menemani kalian saat musim hujan, yaitu kopi dan teh Solok. Jadi buat kalian para pecinta kopi, maka nggak salah mencoba kopi khas Solok. Kopi ini memiliki kelebihan daripada yang lain. Kopi Solok ini memiliki aroma rempahnya yang kuat dengan karakter rasa citrus atau rasa lemon dan coklat note. Untuk mendapatkannya, kalian bisa menemukannya di warung lokal hingga kafe setempat. Dan jika kalian ingin langsung ke kebunnya, boleh juga kalian datang. Lokasinya ada di Puncak Bangunrejo. Dan topografi daerah ini tuh berada di kawasan perbukitan yang tentunya berhawa sejuk, makanya cocok banget untuk budidaya kopi. Ada dua jenis kopi Solok yang umumnya dikelola, yaitu Arabica dan juga Robusta. Tapi yang paling terkenal ini adalah merek olahan kopi Janggut sejak tahun 1930. Kemudian ada teh Solok dari Kabupaten Solok Selatan yang menjadi satu dari 3 daerah di Tanah Minang yang memiliki lahan kebun teh. Dan juga kawasan yang dikenal dengan perkebunan teh Liki Solok Selatan ini telah ada dan eksis dari zaman pemerintahan kolonial Hindia Belanda pada tahun 1940. Dan setelah itu dikelola oleh PT Mitra Kerinci mulai tahun 1990. Teh hijau yang menjadi minuman favorit Ratu Beatrix Wilhelmina Armgard ini memiliki cita rasa seduhan warna yang juga menarik dan berkarakter rasa mentah yang kuat. Dan tidak hanya itu teman-teman, teh dari perkebunan Liki ini memiliki kualitas tinggi serta kadar tanin yang tinggi dibandingkan hasil perkebunan teh lainnya di Indonesia. Jadi bukan hanya unik tapi juga menyehatkan. Tapi emang ya, kita kalau ngomongin soal kuliner di Indonesia atau ngomongin soal pertanian di Indonesia, itu kopi dan tehnya itu sangat-sangat beragam. Bahkan di masing-masing wilayah juga memiliki ciri khasnya masing-masing, salah satunya Kota Solok. Jadi cocok nih Kota Solok buat kalian yang pengen liburan, para pecinta kopi, pecinta teh, yang suka wisata air, yang suka wisata alam, puncak gunung, semuanya ada di Kota Solok. Jadi langsung aja, kalian jangan ragu-ragu kalau pengen liburan, pengen healing sejenak, langsung ke Kota Solok. Jadi itu ya teman-teman, informasi yang bisa aku sampaikan seputar Kota Solok. Semoga bisa membantu kalian dan juga bisa bikin kalian tertarik untuk datang ke Kota Solok. Dan tidak terasa kita sudah di penghujung acara. Sudah kurang lebih 30 menit aku nemenin kalian di Items ya. Tapi buat kalian yang masih pengen tahu informasi lainnya, makanya terus saksikan Items hanya di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia.